Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke bimbingan belajar Ar-Royhan. Kali ini kita akan melengkapi series pembahasan OSK 2024 SMP MTS Matematika Part 3. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang ingin berlangganan program membership bimbingan belajar Ar-Royhan, ada juara OSN tingkat sekolah hanya Rp9.900 dengan fasilitas prioritas dalam membalas komentar kalian dan akses awal ke video baru. Dan juga ada juara OSN tingkat kabupaten dengan fasilitas video eksklusif khusus pelanggan, dan juga juara OSN tingkat provinsi hanya Rp99.900 dengan fasilitas video eksklusif khusus pelanggan. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan menghubungi admin untuk segera bergabung ya. Dan juga bagi teman-teman yang tengah mencari pelatihan rutin persiapan OSN Kota SMP MTS 2025, dapat menghubungi admin di nomor WA ini. Dengan biaya Rp550.000, teman-teman sudah mendapatkan 8 kali pertemuan setiap bulannya. Terbuka untuk teman-teman kelas 6, 7, dan 8. Bagi teman-teman juga yang tertarik, buruan segera booking ya. Oke, kita coba soal pertama. Soal ini soal bentuknya geometri ya. Diketahui panjang BD sama dengan CD. Oke, kita tahu BD sama dengan CD, BE sama dengan DE, BE sama dengan DE, dan AC sama dengan JD. Dan DG sejajar CF. Oke, DG sejajar CF kita bisa tulis kayak gini ya. Nah, jika perbandingan luas daerah segitiga ADH dan segitiga ABC dinyatakan dalam bentuk sederhana M banding N, maka nilai dari M plus N adalah, jadi kita notasikan luas itu kayak gini ya, ADH per ABC. Itu perbandingannya apa? M per N, seperti itu ya, yang diinginkan, perbandingan paling sederhana. Oke, pertama-tama teman-teman harus tahu teori berikut. Kalau misalnya kita mau lihat perbandingan AED untuk segitiga yang memiliki tinggi yang sama, perbandingan luasnya itu hanya perbandingan alas aja gitu. Jadi AED per ABC itu sama aja dengan apa? Ya, sama aja dengan ED sebagai alasnya gitu ya. ED sebagai alasnya per BC sebagai alas yang sama gitu. Seperti itu ya teman-teman scalarnya. Jadi contoh kecilnya itu kayak gini. Jadi kalau misalnya ini segitiga nih, ini P, ini Q, dari sini sampai sini P, sini sampai sini Q. Nah, perbandingan luasnya, luas ini, misalnya ini AB, CD, luas ADB per luas BCD itu sama dengan P per Q. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita bisa hapus lagi. Teman-teman udah paham ya dengan teori ini. Nah, kita dapat ED per BC. Nah, ED per BC itu gimana sih perbandingannya? Oke, kita misalkan dulu ya. ED kita misalkan, kita ambil perbandingan kecil, ED itu M. Nah, BE itu sama dengan ED kan, diketahui di sini. Berarti ini M juga ya. Terus, ini M. Terus apa lagi? Nah, BD itu sama dengan DC. Berarti DC itu 2M. Nah, ED per BC itu sama dengan M per 4M. Atau 1/4. Oke, kita udah tahu ya, ED per BC 1/4. Nah, kita juga bisa tahu perbandingan ADH. Untuk ADH kita tulis di sini aja ya, ADH per ADE. Ya, teman-teman bisa lihat untuk segitiga ini kita tinjau segitiga ini. Jadi ADH per ADE itu sama dengan apa? Kita lihat alas yang ini. Nah, jadinya sama aja dengan AH per HE. Oke, kita simpan ya perbandingannya. Nah, kita cari berapa sih perbandingan AH banding HE. Oke, nah teman-teman bisa juga teman-teman lihat di sini, kita tinjau lagi ke sebangunan. Jadi si JF ini itu kan sejajar dengan si GD gitu ya. Nah, seperti yang di state di soal dari CF ya. Nah, kemudian kita bisa simpulkan apa? Segitiga AFJ itu sebangun dengan segitiga AGD. Oke, karena sebangun berarti kita punya perbandingan apa? AF per FG itu sama dengan AJ per JD. Di mana AJ per JD itu kan 1 ya. Nah, berarti AF sama dengan FG. Nah, saya bisa misalkan ini misalkan apa ya? N gitu. Nah, berarti ini N juga gitu kan. Nah, terus selanjutnya kita tahu FC itu sejajar GD. Nah, dari sini kita bisa dapat perbandingan segitiga BGD. Teman-teman bisa lihat segitiga BGD ini. Ya, segitiga BGD
itu sebangun dengan segitiga BFC. Oke, segitiga BFC yang ini, yang besar ini ya. Oke, nah dari sifat ini kita dapat BG per FG itu sama dengan BD per DC, yang mana kita tahu sama dengan 1, gitu kan. Jadinya BG sama dengan FG. Nah, sudah paham ya teman-teman? Jadi BG sama dengan FG, berarti ini juga N, gitu. Oke, kita simpan ya. Nah, sekarang dengan dalil Menelaus, teman-teman harus tahu ini. Dalil Menelaus meninjau apa? Kita tinjau ini. Kita tinjau bentuk ini ya. Oke. Nah, dengan meninjau bentuk ini, karena DGH kolinear, DGH linear gitu ya. Nah, DGH linear berarti kita dapat apa? BD per DE kali EH per HA kali AG per GB itu sama dengan 1. Oke. Nah, BD per DE itu jadinya apa? 2 per 2 banding 1 ya. BD-nya kan 2M, DE-nya itu M, 2M per M, 2 banding 1 kali EH per HA kita belum tahu, kali AG per GB. AG per GB itu juga 2 banding 1. Nah, 2 kali 2, 4. Maka kita dapat EH per HA itu sama dengan 1 per 4. Oke. Kita udah dapat nih AH per EH per HA 1 per 4. Berarti kalau si AH per HE itu sama dengan apa? Sama dengan 4 per 1 gitu kan. Nah, jadi si ADH dibanding HED itu perbandingannya adalah 1 banding 4. Oke. Jadi ini perbandingannya 1 banding 4. Nah, sedangkan teman-teman bisa lihat berarti si ADH itu perbandingannya apa? 4 per 4 tambah 1 kali si ADE gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sama dengan 4 per 5 dari ADE nya. ADH itu sama dengan 4 per 5 dari ADE. Nah, sedangkan ADE sendiri atau AED itu kan sama dengan 1/4 ABC gitu ya. Oke, jadi si ADE atau AED itu 1/4 ABC. Nah, kita bisa ganti aja 4 per 5 kali 1/4 ABC. Nah, dapatnya apa? 1 per 5 dong. Ya kan? Jadi dapatnya adalah 1 per 5 ABC. Nah, berarti si M sama dengan 1 dan N sama dengan 5. Maka jawabannya adalah 1 tambah 5 sama dengan 6. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, bagi teman-teman yang mencari rekomendasi buku OSN Matematika yang bagus, dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut atau mengunjungi toko kami di link berikut. Nah, oke, kita coba soal selanjutnya. X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 itu sama dengan 18. Maka nilai X pangkat 7 tambah 1 per X pangkat 7 plus 7 adalah. Oke, kita coba ya teman-teman. Jadi pertama-tama, teman-teman harus familiar dengan bentuk berikut. Jadi kalau X tambah 1 per X kita pangkatin 3, ini kita dapatnya gini. Jadi teman-teman perlu bikin sendiri aplikasi-aplikasi perpangkatan supaya lebih familiar gitu ya. Oke, nah, bisa juga teman hafal ini. Jadinya ini kan sama dengan, kita misalkan ini A gitu ya. Jadi A pangkat 3 ini sama dengan 18 plus, ini habis ya, 3 kali A. Ini kan A hasilnya ya. Nah, sehingga kita bisa bikin A pangkat 3 kurang 3A kurang 18 itu sama dengan 0. Oke, nah jadinya apa? Kita bisa faktorkan ini. A kurang 3 kali A pangkat 2 plus 3A plus 6 itu sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa belajar lagi teknik pemfaktoran. Nah, dari sini kita dapat A sama dengan 3. Nah, yang ini kita cek dulu diskriminannya, ada nggak? Nah, diskriminannya apa? B kuadrat kurang 4 kali AC kali 1 kali 6. 9 kurang 24. Hasilnya min 15. Oke, karena dia kurang dari 0, maka kita anggap tidak ada ya, atau imajiner. Berarti kita ambil A sama dengan 3. Karena kita tinjau di sini A itu real gitu ya. Oke, jadinya kita punya X tambah 1 per X atau sama dengan A tadi bernilai 3. Oke, kita selanjutnya kita nyari apa? Bentuk mungkin, jadi kalau ini 7 dengan ini 3, itu kan mungkin 3 dan 7 itu terbentuk kalau X pangkat 3 dikali X pangkat 4 gitu ya. Oke, sekarang coba kita cari bentuk X pangkat 4.
Nah, pertama-tama sebelum mencari X pangkat 4, kita cari dulu X pangkat 2 tambah 1 per X pangkat 2 gitu ya. Nah, kita bisa pangkat 2 kan ini dikurang apa? 2 kali X kali 1 per X. Nah, teman-teman bisa ingat bentuk ini ya. A kuadrat tambah B kuadrat itu kan sama dengan A tambah B pangkat 2 kurang 2AB. Oke, tinggal teman-teman ganti A dengan X dan B seperti X, maka didapat bentuk tadi. Oke, ini X tambah seperti X tadinya 3 pangkat 2 kurang 2 ya. Ini coret. X pangkat 2 tambah 1 per X pangkat 2 sama dengan 7 ya. 9 kurang 2, 7. Oke, sekarang coba kita kuadratin lagi untuk dapat X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4. Jadinya apa? X pangkat 2 tambah 1 per X pangkat 2 kurang 2 kali X pangkat 2 kali 1 per X pangkat 2. Nah, ini sama dengan, ini dipangkatkan 2 ya. 7 pangkat 2 kurang 2. Habis ya. X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4. 49 kurang 2 hasilnya 47. Nah, jadi jawabannya 47. Untuk X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4. Selanjutnya, coba kita kalikan ya. X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4 kali X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3. Maka X pangkat 4 kali X pangkat 3 X pangkat 7 tambah X tambah 1 per X tambah 1 per X pangkat 7 gitu ya. Oke, nah biar lebih enak kita coba change bentuknya, jadinya gini ya. X pangkat 7 tambah 1 per X pangkat 7 tambah X tambah 1 per X gitu ya. Nah, ini tadi kan hasilnya, yang ini hasilnya berapa tadi? 47 ya. Yang ini hasilnya 18 gitu ya. Ini hasilnya belum kita ketahui. Ini hasilnya adalah 3 ya. Yang ini 3. Oke, 47 kali 18 itu hasilnya 846. X pangkat 7 tambah 1 per X pangkat 7 tambah 3. Maka si X pangkat 7 tambah 1 per X pangkat 7 itu 846 dikurang 3 adalah 843. Nah, yang ini ditanyain ditambah 7 ya. Berarti X pangkat 7 tambah 1 per X pangkat 7 tambah 7 sama dengan 843 plus 7 adalah 850. Jadi jawabannya adalah 850. Bagaimana? Sudah paham ya teman-teman? Teman-teman, bagi teman-teman yang mencari paket prediksi pembahasan soal SMP dan pembahasannya, bisa menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut atau di link berikut. Dan juga bagi teman-teman yang mencari rekomendasi e-book KSM semua mapel juga dapat mengunjungi toko kami atau menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, buruan segera di subscribe ya, dan jangan lupa like dan share. Terima kasih.